Halo semuanya, selamat datang di New Monster ID. Hari ini gue mau nge-recap film pendek lagi nih. Kemarin kan iseng tuh nge-recap film pendek yang Kepiting Raksasa. Nah, ternyata kalian pada suka. Sekarang ada lagi nih, sebuah film pendek buatan Prancis dengan judul ini, yang kalau menurut Google Translate artinya es krim berbahan dasar air. Intinya daripada kelamaan, mending kita langsung masuk aja ke alur ceritanya. Cerita dimulai di bagian selatan dunia, tempat di mana balok es yang tersusun rapi layaknya tembok penjara berada di sana. Suatu hari, balok es tersebut tiba-tiba pecah dan menghasilkan satu bongkahan es yang kemudian mencuat dan bergerak di atas laut. Kita panggil dia si Putih aja ya. Ini adalah kali pertamanya si Putih terpisah dan berpetualang di lautan. Suatu ketika, dia terlihat didekati oleh sesuatu. Si Putih yang nggak tahu apa-apa sempat panik ketika sesuatu itu datang dan mendekatinya. Dia bahkan memilih untuk menyembunyikan dirinya masuk ke dalam air. Namun bukannya berhasil menghindar, ternyata dia malah ketemu sama sosok misterius itu. Ya, itu adalah seekor orca atau paus pembunuh. Makhluk ini bisa dibilang masih kecil, tapi yang aneh adalah orca biasanya kan bergerak secara berkelompok. Tapi untuk yang satu ini entah kenapa dia datang sendirian. Nah, sejak saat itu baik si Putih dan orca sama-sama saling suka. Orca suka karena dia bisa menemukan teman yang bisa diajak bermain. Dan si Putih pun sebaliknya, yang seumur hidupnya nggak pernah nemuin makhluk seimut ini. Singkat cerita, hari demi hari pun dilalui mereka berdua dengan penuh kebahagiaan. Sampai pada suatu ketika, tiba-tiba si Putih terbangun dari tidurnya ketika mendengar teriakan dari orca. Bingung karena nggak menemukan di mana keberadaan temannya itu, akhirnya si Putih mencoba mencari. Kebetulan di kejauhan, dia melihat sebuah mercusuar lengkap dengan rumah apung. Perlahan-lahan si Putih mendekati lokasi tersebut sambil berharap menemukan orca. Ketika sampai, suasana di sekitar terasa sepi dan bahkan sangat menyeramkan. Dan yang lebih mengejutkan, si Putih melihat beberapa ikan paus pembunuh dewasa yang udah mati digantung dan dibiarkan begitu aja. Rupanya, lokasi ini adalah tempat berkumpulnya para pemburu paus. Gak berapa lama berselang, tiba-tiba suasana menjadi berubah ketika lampu mercusuar berubah menjadi merah sambil mengeluarkan tanda peringatan. Ternyata, para pemburu yang ada di sini mengetahui keberadaan orca yang entah gimana caranya, makhluk itu nyasar sampai ke sini. Para pemburu yang udah tiba menggunakan kapal langsung berusaha menangkap orca dengan berbagai macam cara, termasuk menembakkan tombak yang bahkan hampir membunuh orca. Sialnya, ada satu kapal pemburu yang udah siap menembakkan tombak tepat ke arah orca yang udah pasrah dengan keadaannya. Namun begitu ditembakkan, tiba-tiba ya, si Putih datang untuk menyelamatkan si ikan paus kecil. Nah, karena dia nggak mau temannya kenapa-napa, dari sana si Putih kemudian melompat dari dalam air, di mana tubuhnya terjatuh tepat di atas kapal pemburu. Setelah kejadian itu, si Putih tampaknya paham kenapa orca bisa hidup sendirian di laut yang luas ini. Mungkin hal itu dikarenakan keluarga atau orang tuanya orca udah nggak ada akibat ulah dari para pemburu. Namun di luar itu semua, baik orca dan si Putih merasa kalau sekarang mereka bisa kembali bersama lagi dan menikmati hari-hari yang menyenangkan bagi mereka. Film ini meraih banyak penghargaan dari berbagai kategori. Meskipun begitu, film ini dibuat tanpa adanya narasi. Dan apa yang gue jelasin tadi sebenarnya adalah sudut pandang yang gue ambil setelah menontonnya. Jadi, kalau emang ada pemahaman yang nggak sama, ya harap maklum ya. Kalau gitu sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih buat yang udah nonton, dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Keren lo semua. Ciao.